Tapi kalau kamu Hmm. sebut Pardigu, wah itu nggak ada, bener-bener kosong gitu. Oh, kosong Pak ya. Koni itu salah bergaul, Ibu Koni itu salah bergaul. Nasib Indonesia ini ke depannya. Itu Ini aja sih yang saya sampaikan. ini buat kalian semua ya. Eh, Prabowo ini salah ya. Prabowo ini salah dari awal, salah setting dia. Dia salah setting. Dia mau nyenangin. Dia itu salah dengan teorinya dia sendiri. Dia sudah tahu bahwa jangan berusaha menyenangkan hati orang banyak. Prabowo ini berusaha menyenangkan hati orang banyak. Ya itu salah setting. Dan itu benar-benar blunder besar buat Prabowo. Kalau Anda seorang pemimpin, ya buat Prabowo, buat orang yang dekat dengan Prabowo, tolong sampaikan. Kalau Anda seorang pemimpin, tugasmu bukan menyenangkan hati orang banyak. Tugasmu adalah fokus dengan visimu, ya, dan bagaimana mengupayakan supaya kamu nyampe ke visimu. Yang lain-lain kalau bisa ditiadakan dengan baik, kalau nggak bisa, apapun caranya, tiadakan. Apa Megawati dengan Prabowo sudah merapat, Megawati pasti akan singkirkan Jokowi, klan terahnya Jokowi, dan Jokowi akan melawan. Jadi yang bisa terjadi adalah seperti ramalannya Bu Koni, bisa jadi dalam 2 tahun Prabowo akan dilengsarkan. Chaos Indonesia. Ya, shalom Pak. Ya, shalom. Shalom. Shalom, Ya shalom, Pak. shalom. Ya, ini mengenai mentalitas Pak ya. Juga mengenai perang ekonomi. Ya sebenarnya kebijakan Trump itu kan untuk memproteksi Amerika itu sendiri di tengah gempuran barang-barang dari China kan Pak. Yang menaikkan tarif tarif pajaknya untuk barang-barang yang berasal dari luar negeri. Eh, Seharusnya tidak diprotes juga sama orang-orang Indonesia. Itu kan urusan negara mereka. Karena dulu juga Amerika itu kan terkenal barang-barang mereka itu dipakai oleh mayoritas seluruh negara di dunia ini. Tapi ketika China maju seperti sekarang, Amerika kena dampaknya. Mereka terlena dengan eh, kehidupan yang menurut mereka itu mereka sudah lebih maju daripada negara lainnya. Dan generasi-generasi mereka ya terlena dengan kehidupan modern zaman zaman sekarang ini. Nah, tapi China juga tidak semata-mata maju karena atas usaha mereka sendiri. Kalau zaman komunis dahulu, baik itu Uni Soviet ataupun China, Tiongkok, itu kan mereka kalau mereka tidak membuka dirinya ke dunia luar, ya mereka akan menjadi negara yang sangat miskin. Lalu siapa yang mengajari China untuk menjadi negara maju? Itu kan kerjasama yang dilakukan oleh Deng Xiaoping dengan Lee Kuan Yew pada tahun 1970-an kalau nggak salah Pak. Nah, kalau jadi yang mengajari China ini mengenai kedisiplinan dan ekonomi, prinsip ekonomi kapitalis yang dipadukan dengan komunis gitu Pak. Nah, ini yang bisa membuat China ini maju seperti sekarang dan strategi yang dilakukan pemerintah China juga mereka bisa agak disebut licik lah karena dari forum Bapak ini juga pernah ada yang mengatakan kalau mahasiswa-mahasiswa atau pekerja-pekerja yang berasal dari China yang disekolahkan di Amerika itu mereka mengambil blueprint dari pabrik-pabrik yang ada di Amerika. Itu kan kalau menurut saya itu kelicikan gitu Pak. Kemudian dibawa ke China untuk memajukan China itu sendiri ya. Ya, makanya eh, Amerika sekarang tegas di bawah Trump. Mau kapan lagi kan Amerika seperti ini. Nah, untuk Indonesia ya sudah seharusnya Indonesia itu sekarang berpikir untuk maju. Tapi kalau saya melihat generasinya zaman sekarang sih, ini sudah sangat parah ya. Parah itu kenapa? Eh, Generasi zaman sekarang itu di Indonesia itu yang muda-muda ini itu terlena dengan
sosial media, hiburan-hiburan di sosial media TikTok. Sementara yang menciptakan TikTok saja, mereka negara China menjaga generasi-generasi mudanya gitu, Pak. Terus mengenai apakah Indonesia akan ikut juga menaikkan tarif pajaknya? Loh, Indonesia punya produk apa gitu kan, Pak? Kalau misalnya Indonesia tidak mau memulai untuk membuat pabrik-pabrik Indonesia itu sendiri dengan mengandalkan ilmuwan-ilmuwan orang Indonesia, Indonesia nggak akan pernah maju, tidak akan pernah maju, susah untuk maju. Apalagi kita tahu sangat banyak pungli-pungli di Indonesia ini. Makanya banyak pabrik-pabrik dari Indonesia ini pindah yang tadinya di Jawa Barat, kan disebutnya Provinsi Jawa Barat itu provinsi pungli gitu Pak ya. Dari Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah atau dari Jawa Barat pindah ke Vietnam. Nah ini kan sangat sangat miris gitu Pak melihat negara ini. Nah, terus apakah Pak Prabowo ini berani untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang frontal gitu kan? Sementara Pak Prabowo ini juga memiliki anak buah yang notabene Hercules itu juga bagian dari ormas gitu yang dipelihara oleh pejabat-pejabat yang di atas gitu kan. Jadi saya bingung juga ngelihat negara Indonesia ini kita mau maju tapi kita nggak bersatu padu, nggak bersatu padu untuk memajukan negara ini. Pejabatnya aja mikirin kelompoknya dan golongan-golongannya sendiri. Nah, terlalu banyak partai, mikirin partainya masing-masing. Ya, sebaiknya Indonesia ini sih kembalilah mengerucut seperti dulu, membatasi partai-partai baru gitu. Tapi memang ada karena sistem demokrasi ini pasti memunculkan orang-orang yang baik seperti Bro Ronald gitu kan, terus Mardigu WP yang mulai digandeng sama Gubernur Deddy Mulyadi. Ya kita lihat aja seberapa maju Indonesia ini di tangan-tangan orang-orang Mardigu itu nggak secerah. pinter itu analisanya salah Hello, terus itu. Kenapa Pak? Dia salah terus loh, Mardigu itu ngawur. Ya nggak tahu sih Pak. Cuman dari yang saya lihat ya, yang saya lihat sih agak masuk akal aja Enggak lah, penjelasannya. salah terus. Masuk Nah akal terus itu kan ya. tergantung tergantung kamu mau nyusun seperti apa masuk akal. Tapi kalau kamu tahu Mhm. faktanya ya nggak masuk akal. Mardigu itu sering Oh salah gitu. ngomong itu ya, Mardigu itu ya sering salah analisa tentang Israel, tentang Cina, tentang Donald Trump, tentang waduh salah terus ya si Mardigu itu. Iya. Iya. Ya, saya sih Heeh. menonton video-videonya yang dulu Pak, yang dulu yang mungkin kan beliau itu dipengaruhi beberapa paham juga. Jadi Ya ada cuma teori sebagian, aja. Kalau cuma teori kan baca mm, buku aja bisa. ya Orang betul. berteori baca buku, tapi kalau coba di komunitas kita kalau saya ngomong, kita bukan sekedar baca buku, itu benar-benar akurat semua. Mana semua yang saya ngomong meleset? Nggak ada, terjadi semua, Ya ya kan? gitu Pak. Cuman Terjadi katanya semua. Merdigu WP ini dia sempat jadi intelijen ya Pak, atau bagaimana? Saya juga Ya, kurang ngerti. kalau memang jadi intelijen, makanya itulah sebabnya Indonesia roboh kan intelijennya ngawur kayak dia. Oh gitu. Saya ini lagi diawasi sama intelijen. Saya lagi diawasi sama sama BIN. Serius. Wah, Karena Bapak tahu dari mana mereka itu Pak? heran, kenapa info saya, oh saya ditanyain kok, didatengin kok, kenapa infonya kamu selalu akurat? Kamu dapat Hmm, dari mana infonya bisa akurat? Ya nggak tahu yang bisa akurat itu kan saya sekolah. Wahyu Jibril dipandu dengan sekolah, ya kan? Kenapa? Itu tanyain beneran ya. Wah nanti kalau anu saya kaget kalau saya tunjukkan kita lagi foto bareng. iya 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 iya, Makanya kenapa itu aja infonya sih yang bisa saya akurat? sampaikan. Kenapa fotonya bisa? Kenapa info kita di sini bisa akurat? Kamu pikir Pak Teddy ngomong alur ngidul kayak gitu? Ya walaupun Pak Jenderal Hmm, sering ngamuk-ngamuk gara-gara Pak Teddy, tapi dari info-info itu kan kita bisa ekstrak apa yang dia punya. Kamu pikir Pak Andi ngomong begitu ngalor ngidul? Orang-orang yang ngomong kali kata masuk kamu segala macam, saya mengekstrak. Jadi saya tidak iya, pernah menganggap remeh pendapat kalian, ya. Walaupun Budora siapapun sini ngomong, saya selalu ekstrak. Karena sebetulnya informasi di balik informasi itu
informasi dibalik informasi terus kita pilih-pilih. Ada orang ngomongnya pintar kelihatannya tinggi kayak dulu siapa itu, ingat nggak ada yang ngancem-ngancem Pak Tobi mau mungkin harus Jokowi, terus saya bilang nggak bisa begitu, itu Jokowi pilihan Tuhan, nanti buktikan saja pasti dia dipilih, katanya kalah, ya kan? Kita ketawa semua Siap. di sini, mana ada pilihan Tuhan, kan kamu ada di sini juga kan waktu itu kan, orang itu Iya, kamu ada. tampuk siapa tuh namanya tuh. Terus saya bilang nggak bisa begitulah. Saya juga menghargai pendapat kamu belain Jokowi, tetapi realitanya saya bilang ini Jokowi apa Prabowo harus menang. Iya, Kan? betul. Ya, PDIP harus menang dan segala macam dan dengan segala macam retorikanya dia lah ya nggak bisa kalah Prabowo menang akhirnya kan Prabowo yang Iya. menang si Ganjar kalah kan si PDIP dia bilang harus PDIP pokoknya ya kalau nggak salah atau gimana dulu retorikanya nih katanya bekas jenderal polisi lah apalah segala macam dia bilang nggak bisa dari caci makinya kita nggak bisa karena kita mengekstrak saya tuh kalau pergi Mhm. TikTokan juga ya saya lihat orang-orang Islam ngoceh-ngoceh saya dengerin saya tuh orangnya suka mendengar dan mencoba memahami behind kamu bicara. Tapi kalau kamu Mhm. sebut partiku, wah itu nggak ada bener-bener kosong gitu. Oh, kosong Pak ya. Koni itu salah bergaul, Ibu Koni itu salah bergaul dengan Mardigu, dengan si siapa Helmi Yahya. Salah bergaul, tapi kan si Ibu Koni cuma butuh butuh followernya si Helmi Yahya aja. Karena dia kan belum punya Oh, follower waktu itu kan. Dia nggak punya iya, podcast iya. sendiri. Ya kan? Ya, kita lihatlah bagaimana Pak perkembangan Indonesia ini. Saya sih Iya, dibilang cuma waktu dibilang kejadian dibilang Prabowo, dia bilang ini Prabowo pasti begini ya. Ya kan Pak? apalagi melihat efisiensi anggaran sekarang, wah benar-benar gila Pak. Tapi ya memang saya kan bergerak di bidang produsen atribut, Pak ya, atribut-atribut untuk instansi pemerintahan. Itu berdampak besar, Pak, buat saya, buat kita juga semua produsen ini. Banyak instansi-instansi yang efisiensi anggaran, institusi-institusi pemerintahan, dan tadinya yang mau turun tender untuk IPDN juga senilai 3 miliar sampai nggak jadi Pak. Terus yang ke polisi juga sampai nggak jadi juga. Ya kita lihat aja lah Pak bagaimana nasib Indonesia ini ke depannya. Itu Ini aja sih yang saya sampaikan. ini buat kalian semua ya. Eh, Prabowo ini salah ya. Prabowo ini salah dari awal salah setting ini ya. Dia salah setting. Dia mau nyenangin. Dia itu salah dengan teorinya dia sendiri. Dia sudah tahu bahwa jangan berusaha menyenangkan hati orang banyak. Prabowo ini berusaha menyenangkan hati orang banyak. Ya itu salah setting. Dan itu benar-benar blunder besar buat Prabowo. Kalau Anda seorang pemimpin, ya buat Prabowo, buat orang yang dekat dengan Prabowo, tolong sampaikan. Kalau Anda seorang pemimpin, tugasmu bukan menyenangkan hati orang banyak. Tugasmu adalah fokus dengan visimu, ya, dan bagaimana mengupayakan supaya kamu nyampe ke visimu. Yang lain-lain kalau bisa ditiadakan dengan baik, kalau nggak bisa, apapun caranya, tiadakan. Supaya halangan-halangan itu singkirkan. Ya, tolong sampaikan. Prabowo itu akan jadi hebat, tetapi kalau dia selalu mentalnya berusaha menyenangkan hati orang banyak, ya saya rasa satu periode saja. Dan saya dengar ini pun apa Megawati dengan Prabowo sudah merapat, Megawati pasti akan singkirkan Jokowi, klan terahnya Jokowi, dan Jokowi akan melawan. Jadi yang bisa terjadi adalah seperti ramalannya Bu Koni, bisa jadi dalam 2 tahun Prabowo akan dilengserkan, chaos Indonesia. Ya, sayang sekali ya kalau sampai itu jadi demikian. Ibu Dora silakan.